kalau kita bisa dandan, kita bisa jaga penampilan, kita bisa cantik, kita bisa masak, kenapa enggak gitu kan? Ya jelas lah yang cuma bisa masak kedepak dengan saya. Sempat terjun di dunia entertain, tapi aku tuh kayak berpikir, oh ya dunia entertain ini nggak bakalan selamanya gitu kan, nggak mungkin selamanya. Kenapa? Kalau nggak aku ngelakuin doing business yang di luar entertain gitu. Padahal ini belum tentu loh ya, belum tentu yang dilihat buruk itu benar kejadiannya. Bener kayak ya gitu kan? Belum tentu yang kelihatan baik itu baik. Waduh. Oh halo sahabat Dermaster, ketemu lagi bersama aku Erdiohen di Booster Ngobrol Santai bareng Dermaster. Dan kali ini di episode spesial kita kedatangan wanita yang super cantik. Selain cantik, pasti ada skill dong. Kalau udah cantik dong nggak ada gunanya buat apa, udah banyak. Kalau kali ini jago masak, apalagi beliau ini merupakan jebolan dari ajang kompetisi masak. Pengen disenggol langsung ya. Langsung aja, ini dia ada Kak Daniar. Suaranya dong. Mana nih suaranya? Coba yang di sana mana suaranya? Kameranya banyak ya Kak Daniar. Enggak, di sini kan penonton ada 3.000 gitu. Oh, 3.000 betul. Kurang meriah gitu. Bener. Yang kelihatan cuma 4 sih. Jadi sisanya 2.000. Kasat mata, amit-amit coy, jangan. Akbar ya. Kak Daniar apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kak Dio apa kabar? Baik juga. Aduh cantik banget. Makasih loh. Sumpah loh. Pertama kali ngeliat tuh langsung itu kayak catching gitu lah. Kok ini cantik tenan loh. Wanita satu ini loh. Bener loh Kak Daniar lo ya. Aku langsung kayak tersanjung. Oh bener loh. Tersanjung berapa? 1, 2, 3? Kebetulan saya yang ke-11. Oh yang ke-11 ya. Oke baik. Kak Daniar sibuk apa sekarang nih Kak? Kalau sekarang ini masih ya syuting gitu kan. Ya. Cuman beberapa waktu lalu aku sempat cuti. Sekarang ini udah mulai lagi balik aktivitas syuting lagi. Gitu. Oke. Masak juga udah pasti. Ngonten. Betul, ngonten masak gitu. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong masalah masak ini Kak, apa? Keahlian sendiri kah atau pengen-pengenan doang atau memang naluri seorang wanita? Kenapa sih ngambilnya tuh kayak konten masak atau ngambil jobnya sebagai chef gitu Kak? Sebenarnya ya kan, aku tuh orangnya kepengen banget punya yang namanya restoran. Karena aku tuh suka banget makan. Oh baik. Gimana? Ya, aku suka banget yang namanya makan. Itu dikemanain makanan kira-kira? Aku nggak kelihatan gitu loh. Kalau saya tuh ke pipi, ke perut gitu. Kalau Kakak tuh kemana kayak makanannya? menguap gitu kan. Makan angin ternyata ya. Yang jelas bukan janji palsu. Oh baik. Kalau takut siapa yang disindir. Jadi gimana ulang, oke? Jadi kan aku tuh suka masak, basicnya tuh suka banget makan. Betul. Terus pengen punya yang namanya restoran, tapi kenapa enggak sekalian aja gitu kan? Aku tuh belajar masak karena aku tuh kalau mau yang namanya mencoba hal baru itu aku maunya tuh selalu yang maksimal. Jadi akhirnya aku tuh ambil sekolah masak lah ya, itu sekitar kayak 1,5 tahun sampai 2 tahun lah. Nah after itu terus kayak chef aku tuh kayak, Niar kenapa kamu nggak ikutan sih yang namanya ajang pencarian bakat ini? Aku bilang nggak mau, aku nggak suka. Apaan sih itu acara suka dimarah-marahin, aku nggak seneng deh digituin gitu kan. Nggak, aku nggak mau gitu kan. Terus katanya nggak apa-apa, kamu tuh harus bisa gitu kan. Kamu tuh tunjukin, kamu tuh bisa. Kayaknya gue juga harus challenge sendiri gitu kan. Nah dari situ kayak aku penasaran banget, ya udahlah ya. Akhirnya aku tuh mendaftarkanlah ke acara tersebut. Oke. Jadi karena dorongan dari chef juga sama keinginan ingin mencoba suasana baru lagi. Iya, mencoba hal baru gitu kan. Dan aku kayak juga kayak men-challenge diri sendiri. Beneran nggak sih aku tuh bisa masak gitu kan? Emang tapi sebelumnya Kakak tuh belajar tuh berapa lama? 1,5 tahun sampai 2 tahun. 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk belajar masak sendiri gitu. Akhirnya enggak, aku sekolah. Oh sekolah ya, di situ kan istilahnya tuh kayak bereksperimen sendiri seperti itu. Dan kayak udah ngerasa aku udah punya skill sedikit, akhirnya dapat dukungan dari chef, ikutan kayak gitu. Nah kita kelas balik dulu kan, kita kan dikenal dari ajang kompetisi memasak tersebut gitu. Nah sebenarnya tuh yang kalau kita lihat nih ya, dari seorang wanita cantik ini adalah karakteristiknya pas saat kompetisi. Kamu tuh sering banget ribut gitu loh sama itu, apakah settingan ataukah emang ya udah itu memang real aja kamu pengen ngeributin orang-orang? Enggak, sebenarnya kebalik. Mereka itu yang kayaknya kepengen mencari masalah sama aku ya kan. Cuman nggak apa-apa. Tenang, tahan ya kan. Tapi enggak, ini sebenarnya itu nggak ada yang namanya settingan. Karena ini beneran pure gitu kan. Bener-bener pure. Jadi sebenarnya sih gini,
kalau misalnya di Kadio gitu kan. Kadio itu kayak sebenarnya ya kan kayak di gini. Nian itu ya, dia tuh sebenarnya nggak bisa masak. Dia tuh cuma jual tampang doang, jual penampilan doang sebenarnya. Ya nggak sih? Terus masa gue diem doang digituin? Oh iya, marah dong. Apa gunanya mulut diciptakan oleh Tuhan? Betul, untuk melawan ya. Kan? Dan terus aku tuh tipikal orangnya ya kan. Kalau misalnya memang sebenarnya kebenarannya seperti ini, kenapa nggak harus aku ungkapkan? Makanya tipe aku ya udah, kalau kamu mau tantangin kayak gitu ya udah langsung aja aku jawab dengan apa adanya. Tapi yang namanya netizen Indonesia juga kayak gitu, dia tuh selalu berpikiran guanya yang nyinyir, padahal kan nggak, aku tuh hanya ngomong apa ada. Sesuai fakta. Dan gak munafik ya kan? Dan gak munafik, karena gini loh ya, karena kebanyakan mereka itu di depan kamera itu seolah-olah mereka yang tertindas, yang so baik, yang ini itu gitu. Bawang putih banget lah gitu. Iya, dan mereka itu salah, mereka tuh lupa. Mereka tuh nggak tahu cara yang namanya bermain ya kan? Oke. Tapi dengan karakter kamu yang istilahnya agak sedikit nyinyir nih Kak, dan vokal lah di kompetisi tersebut. Terus kayak didukung dengan wajah aku tuh yang antagonis. Bener. Iya. Kamu tuh ketawa aja tuh kadang tuh kayak ngenyek gitu. Iya kan, bener, itu bener. Apalagi kalau kayak aku lagi diem ya, orang pikir tuh kayak, ya apaan sih nak, cewek sombong. Padahal ya Tuhan gimana ini potongannya udah dari lahir begini. Dari Tuhan yang udah dikasih kayak gitu, udah cantik ya. Memang karakternya mungkin kalau lagi diem kali kayak menatap orang, mata kamu tuh tajam. Jadi iya, terus kan aku tuh kan kalau ngomong nyablak gitu kan, apa adanya kan. Kayak aku tuh nggak mau munafik gitu kan. Kalau aku enggak ya nggak suka ya suka gitu. Nggak fake lah kayak. Nggak fake gitu, kayak yang depan kayak mereka sih dia gini terus tapi di belakang dia tuh takut banget. Enggak, aku nggak suka yang kayak gitu. Takut banget. Tapi karakter asli kamu memang orangnya si cablak ini, karena memang tadi pas di balik layar kalau pas ngomong tuh kayak kok asik banget gitu loh ngomongnya tuh memang apa adanya. Aku tuh apa adanya, aku nggak peduli gitu kan, meskipun kayak mereka kayak berusaha kayak udahlah kamu pulang aja, kamu tuh cuma jual tampang, masa kamu digituin diem doang. Ya udah aku cuma bilang gini, oke kita buktikan siapa yang pulang hari ini, aku atau kamu. Kejawab dong dia yang pulang. Aduh. Tapi nggak ada dendam pribadi nih ya, nggak ada bener-bener kayak. Kalau aku tuh orangnya kalau udah gitu, karena gimana pun ini adalah competition. Bener, kompetisi. Di luar itu kita tetap temenan. Di luar itu kamu masih dendam sama saya, merugi loh. Ya terserah lah, yang intinya kan kalau kita kan mengikuti rules permainan aja. Karena gimana pun ini itu adalah a challenge, ini tuh game gitu. Jadi gimana caranya kamu bermain secara sportif tentunya. Dan tunjukkan bakat kamu, nggak usah banyak ngomong. Waduh, takut. Karena banyak yang ngomong doang yang ada bakat ya? Iya, tapi kan kebetulan kan yang ngomong-ngomong gitu pulang duluan. Baik, agak ngeri ya episode kali ini ya. Ini soalnya memang partner aku ini host juga soalnya. Aduh, jadi agak ngeri. Coba ini kayaknya mulai panas AC-nya di agak ngeri ya. Oke. Ya, karena memang menurut aku dari sebuah kompetisi, kalau ketika kita selain memiliki skill, kita punya karakter sendiri. Dan menurut aku Kak Daniel ini salah satu peserta yang karakternya kuat. Ya, dengan memiliki misalkan vokal yang lantang yang bisa ngelawan. Menurut Kak itu salah, kamu lawan gitu kan. Dan pasti namanya juga deterjen. Ngelihat hal buruk tuh pasti kayak nggak suka. Padahal ini belum tentu loh ya. Belum tentu yang dilihat buruk itu benar kejadiannya. Bener kayak gitu kan? Belum tentu yang kelihatan baik itu baik. Waduh. Gitu kan. Banyak gitu. Banyak say, apalagi di Jakarta ya. Aduh. Nah Kak, pas waktu kamu dapat pasti kan jadi istilahnya itu point of center saat itu, karena kamu vokal banget, kamu sering banget bikin rusuh lah istilahnya dalam kompetisi tersebut. Banyak sekali komentar-komentar negatif dari netizen. Gimana cara kamu mengontrol mereka? Kalau aku sih nggak pernah. Biar tidak mempengaruhi kamu tuh. Oke, karena aku tuh tipe orangnya gini. Aku tuh orangnya bisa dibilang cuek. Dan aku tuh kalau udah kayak mau kayak nguber sesuatu yang memang aku mau nih. Oke, aku mau berhasil di sini. Nah, aku akan fokus gitu kan. Aku bakalan fokus ke tujuan aku. Aku nggak bakalan yang namanya ke distract, apalagi dengan komentar-komentar negatif netizen. Karena apa? Itu nggak akan merubah sesuatu. Itu nggak akan ngerubah kita itu menjadi lebih baik atau apa. Itu yang ada kalau kita pikirin itu makin kita bikin down. Yang ada mereka makin senang. Justru dari situ ini kita tunjukkan bahwa apa yang mereka pikirin, apa yang mereka omongin, apa yang mereka iniin, terus kita jawabnya itu nggak usah dengan omongan, langsung jawabnya pakai prestasi. Ketampar nggak tuh deterjen ya kan? Karena memang haters itu pengen banget ngelihat seseorang yang dia benci tuh jatuh. Dan di saat jatuh kan mereka makin senang. Betul. Kalau orangnya nggak mau kayak gitu. Bener. Semakin kamu kayak
apa ya, kayak ya kasih sesuatu impact aku negatif buat aku di situ adalah di saatnya aku push myself buat jadi yang lebih baik. Bener. Dan itu bakalan kayak aku tunjukin ya langsung aja gitu kan in real life-nya gimana Tapi sih. sebenarnya kan haters itu adalah lovers yang tertunda. Mereka Iya, tuh dan suka jangan banget. salah, haters itu malah bikin aku famous dan kaya. Wow, Apa kabar kalau nggak ada yang namanya deterjen, mungkin aku nggak ada di posisi saat ini. Jadi Betul. aku selalu tuh ambil segala sesuatunya dari positifnya. Oh Serius. benar. Kalau kita mikir semua negatif pasti mau Iya, sampai kapan betul. sih Kak, Dan gitu nggak kan? akan ngubah apapun gitu kan. Yang ada kita makin drop, nggak mau dong kayak Lah gitu. lihat sekarang Kak Daniel makin shining, ya, makin Alhamdulillah. cantik, makin dikenal orang banyak, job makin berlimpah. Alhamdulillah. Iya kan, haters makin banyak dosa. Oh iya kan, bibir Iya kan? makin Dan duel nggak berubah gitu kan. apapun gitu. Betul, nggak ada Kan? apa-apanya. Iya. Dan kalau aku lihat, misalkan karakter Kak Daniel sebagai chef juga tuh memiliki kayak beberapa poin penting lah selain cantik dan jago matang. Tapi sebelum kamu terjun katanya menjadi seorang chef, kamu nih, aku agak sedikit maruk nih baca pertanyaan ya sahabat dan master. Katanya pernah menjadi pemain FTV, film, model, penyanyi, ya kan? Semuanya dicoba sampai bahkan jadi host. Oh mohon maaf yang ini jangan dulu dong. Iya, Ini saya gimana mau diambil apa? jangan, gimana? oh enggak dong. Kalau cewek-cewek kan biasanya beda partner. Oh iya, bener, kita partner aja. jadi nggak apa-apa gitu. Emang cita-cita sebenarnya tuh keadaannya tuh apa? Yang dipengenin banget misal, apakah memang pengen jadi artis atau pengen jadi apa? Karena semua kayaknya tuh lahan entertainer tuh udah kamu coba Iya. semua nih. Jadi gini, waktu aku masa muda, ini karena sekarang kan aku udah tua nih Oh dewasa istilahnya, dong ya kan? Kak. Kalau kayak ini tua gimana Udah dong? mature gitu kan. Iya. Nah jadi gini, waktu aku masih muda, aku tuh kayak pengen kayak mungkin aku tuh berawal dari kayak ikut kontes-kontes kecantikan. Oh, oke. Nah disitulah kayak mereka itu masukin niar ke suatu manajemen yang dimana itu fokus ke sinetron, ke film, ke iklan gitu kan. Nah selama ada peluang gitu kan, selama kita bisa apa ya, bisa sukses di dunia itu kenapa nggak kita ambil sih gitu kan? Oke. Karena yang namanya momen itu nggak akan bisa yang namanya kita ulang. Betul. Ya udah jadi aku ambil lah, makanya sempat terjun di dunia entertain, tapi aku tuh kayak berpikir, oh ya dunia entertain ini nggak bakalan selamanya gitu Oh, kan, oke. nggak mungkin selamanya. Kenapa? Kalau nggak aku ngelakuin doing business yang di luar entertain gitu. Oh, Tapi di oke. sisi lain kan, kalau kita udah ada basic entertain, terus kita punya usaha lain, jualannya lebih gampang. Iya dong. Bener karena nggak sih? berkesinambungan dia Iya, dan iya benang kan. merahnya. Karena kan aku kan anaknya harus cuan-cuan gitu kan. Oh, agak takut ya semua Iya cuan-cuan kan, dan cuan. betul. Tapi yang penting adalah di sini yang harus ditekankan adalah kita harus punya skill, ya kan, Yes. bukan cuman jual tampang. Betul. Dan kita itu harus melakukan segala sesuatu itu dengan maksimal Yes, gitu kan. the Jangan cuman kayak best. setengah-setengah, aji mumpung. Oh ya mumpung ini aku ikut, aku nggak mau yang kayak gitu. Aku tuh selalu total. Nah di saat waktu itu aku total, tapi aku pikir kayak enggak, aku kayak harus ngelakuin sesuatu. Makanya itu tadi karena aku tuh suka makan, Betul. aku suka banget kuliner. Jadi setiap kali aku traveling tuh aku selalu yang nomor satu adalah food. Food, oke. Nah akhirnya aku pikir oke, aku pengen nih punya restoran gitu, kayaknya seru ya. Makanya sekolah lah di situ. Oh, Karena aku tuh nggak mau oke. setengah-setengah. Betul. Iya. Karena kan kebanyakan kan orang pembisnis biasanya dia punya usahanya doang tapi dia nggak Benar. mengerti. Nah aku nggak mau yang kayak gitu tuh. Oh, jadi kamu pengen terjun langsung ke situ Terjun kayak? langsung di situ tentunya kan. Oh, Kan kayaknya oke. seru aja gitu kan kalau menunya aku yang bikin gitu. Oh, oke. Makanya aku tuh maunya totalitas. Makanya aku ambillah sekolah itu. Dan kebetulan nih Tuhan kasih juga kesempatan nih dapat rezekinya di sana. Alhamdulillah, Kenapa sih nggak puji Tuhan, dilakukan dengan betul. maksimal? Benar sekali. Cuman masalahnya gini, di Indonesia itu kan biasanya kebanyakan cewek kalau udah yang namanya masak, itu kan jarang banget yang namanya mikirin tuh yang penampilan. Makanya mereka tuh Oh, yang ngeliat aku oke. kayak, apaan sih Daniar itu nggak bisa masak, biasanya cuma dandan, bisanya itu cuma jual tampang. Oke, padahal itu salah ya. Padahal ya kalian bisa lihat sendiri. Oh, oke. Ya intinya sih Kak, kalau aku melihat dari Kakak ya, selain emang punya tampang, juga punya skill, sama punya faktor luck sih Kak. Karena Iya, untuk betul. menjadi seorang Bener. entertainer itu, kalau kita gampang. nggak punya itu susah loh Pak. Kadiot pasti tahu lah, Bener. ya kan. Itu jadi susah. Jadi pasti semua itu nggak ada yang kebetulan ya kan. Iya. Pasti dibantu yang namanya luck. Bener, kadang alhamdulillah dan puji Tuhan keadaan dari ini lucknya bagus nih gede sehingga Min. bisa cepat juga dikenal sama banyak halayak luar di Indonesia kayak gitu. Nah sebagai seorang artis lah ya Kak ya, masuk ke dunia entertainment banyak nih netizen-netizen yang kepo nih sama kehidupan pribadi. Iya. Biasa kan yang namanya juga deterjen gak ada kerjaan cuma ngepoin hidup orang aja. Kerja kerja lo.
Gimana emang lo makan dengan berita doang? Jangan ya kan? cuman bisa komen, Bener. Assalamualaikum Kak, ini Iya. saya belum ini, aduh nggak bisa. Betul ya, Tidak gimana? merubah apapun ya kerja, Bener, kerja bener. apalagi yang masih muda, jangan cuman bisa minta. Bener. Jadi mental. Nggak boleh malas. Iya, mental pengemisnya dihilangin Ya dihilangin, benar itu benar. Betul. Itu nggak banget tuh. Nah jadi gimana kak, menurut kakak agak sedikit risika atau bagaimana cara kakak untuk mendakapi kayak deterjen yang kepo banget sama kehidupan pribadi kakak? Karena kan deterjen tuh pasti akan mencari banget kak, ngegali. Kalau kakak nggak diadain pasti. Pasti, Ya kan? Nah, gimana tuh, makanya Kak? itu tadi kebetulan kan aku orangnya itu tipe yang kayak cuek. Aku tahu pokoknya yang negatifnya itu aku nggak pernah pikirin, kalau perlu nggak perlu dibaca gitu kan, ya kan. Dan yang paling penting kayak gini, kita itu sekarang udah jadi public figure, Betul. nggak kayak dulu kan. Jadi kita harus pinter-pinter banget nih yang namanya memfilter segala sesuatu. Apapun yang kita posting itu bakalan dicontohkan oleh Iya. mereka. Jadi kalau bisa sih sebisa mungkin kita memberikan contoh yang baik gitu kan, bukannya kita mau bermaksud gimana gitu kan. Karena sekarang kan pasti orang ngelihat kita itu udah banyak yang lihat lah. Jadi aku tuh Betul. nggak mau kayak jadi bad influence. Jadi Yes. kalau aku pribadi sih lebih pinter aja sih memfilter mana sih yang harus diposting, mana sih yang nggak perlu gitu kan. Itu sih Oke. sisanya udah sih aku orangnya cuek sih orangnya. Gila ya, di balik karakternya yang menurut aku ini adalah alpha female dengan yang lantang, yang muka antagonisnya. Ternyata tuh kayak oh ya udah masih memperhatikan. Kadang Nggak, aku tuh nggak ada orang pusing ya. yang ada orang yang kayak ya udah ini kan sosial media gue, ini kehidupan gue, gue Iya. mau apapun ya. Gue Betul, harus itu hak ini. dia gitu kan. Iya, tapi Cuman kalau aku ya masih memikirkan gitu hal-hal kecil kayak gitu, Iyalah. kamu pikirin juga kan? bener lah, karena Oh, karena aku tuh biasa ya. aku nggak mau kayak ngerti nggak sih kayak orang ngelihat sosial media aku ini cuman yang kayak oh kayak gini terus karena gini loh itu tanpa disadarin ya buat followers aku itu mereka itu bakal terinfluence. Nah aku Betul. tuh nggak mau itu, makanya aku tuh Oke. bener-bener selalu filter segala sesuatunya itu di sosial media gitu kan. Kita harus bedain nih mana yang perlu diposting, mana yang enggak gitu Oh, kan. oke. Tapi ada nggak kak dalam beberapa waktu ke belakang lah, misalnya ada yang kayak haters yang keterlaluan, terus kamu negornya kayak gimana gitu loh kak? Enggak. Nggak ada? Aku nggak pernah, aku cuekin. Oh tapi bisa ada nggak orang-orang kayak kakak misalkan, kalau aku Iya. kan ada beberapa misalkan orang yang suka bikin-bikin omongan terus Iya. bikin berita kayak gitu. Kalau kakak nanggapinnya Enggak, aku nggak pernah tanggapin. nggak pernah digubris Nggak sama pernah sekali aku kak? tanggapin. Oh, tapi Nggak bener pernah aku juga tanggapin sih. ngapain gitu Nggak kan, perlu karena klarifikasi ya. iya yang ada gini kita buang tenaga gitu kan, Oh, terus nggak oke. memberikan segala sesuatu yang positif ke kita gitu kan. Jadi enggak lah, udah banyak deh kayak netizen aku tuh kadang-kadang ya mereka itu saking gilanya ada yang kayak kirim-kirim tahu nggak sih kayak bunga di Wah, dalam peti kayak betul, gitu ya. gitu, serem nggak sih? Aduh. Iya makanya kayak yang kayak gitu-gitu tuh udahlah gitu. Oke, tapi kamu tetap kayak nyimpen sendiri aja udah, kayak nggak usah digubris lah gitu. Nggak penting karena kan aku nggak mau kasih panggung gitu kan, Bener. ngapain ya kan? Kalau kita semakin kita tanggepin. Kalau kita respon dia kan makin betul. seneng dong gitu kan, ngapain? Bener. Kalau dia nggak ditanggapin nanti lama kelamaan juga capek. Kalau dia nggak capek ya udahlah. Iya, lama-lama mati sendiri sih kak. Itu Iya, iya, nggak perlu Kak. mati gitu. Kayak Dio kadang-kadang- deh, Iya. Dio mancing aku lagi loh. Padahal aku nih baru aja kayak jadi ibu peri gitu kan, jawaban aku Oh nih nggak baik. bisa, Mas, mana ada Ibu Peri dari tadi ngomongnya Ibu Peri mah santun pelan. Tapi kalau kayak gitu kamu belum tentu cepet dikenal orang kak. Oh, Karena gitu karakter ya? kamu kan memang kayak vokal gitu loh Iya kak. sih, kalau aku sih memang karena aku tuh mau jadi diri sendiri aja Oh, gitu kan. Kalau good. iya, enggak. Aku tuh nggak mau yang kayak munafik di depan. Oh gitu ya ini. Tapi Siapa sih kak yang munafik kalau kita pengen tahu siapa sih kak kayak gitu kak. Nanti ya di Oh nanti belakang. ada di belakang kayak agak ngeri ya, agak ngeri. Iya, kan? Oke. Dan kak kemajuan teknologi sosial media banyak sekali berkembang. Apalagi sekarang nih kak mengenai berita atau isu-isu tentang relationship, percintaan, baik dari kalangan selebriti sendiri sampai bahkan cerita viral dari orang-orang biasa lah, misalnya perceraian Yes. gitu kan, itu bikin kayak trust issue nggak buat kakak sendiri? ya ini kan jujur kan kayak belakangan kan kayak Iya. tadi yang aku bilang kan kayak cowok atau cewek lah ya kan yang kelihatannya itu sama istrinya sayang ini itu ya kan ciptain lagu lah apose ternyata kan Betul. gitu kan ya kan makanya Iya. itulah pentingnya. Nggak tahu sih kalau buat aku ya, kalau trust issue banget sih enggak, tapi kayak ya mau nggak mau kita harus berpikir berulang kali dong untuk betul. apa yang namanya karena gini loh, menurut aku tuh pernikahan tuh sakral. Kalau bisa itu seumur hidup sekali.
Jadi jangan sampai kita itu salah pilih gitu kan. Oke. Tapi balik lagi, kita kan nggak pernah tahu nih dunia kedepannya ya nggak sih. Betul. Kalau kita tahu mungkin semua orang nggak bakalan nikah gitu kan. Bener. Tapi aku juga nggak mau ke distract dengan hal tersebut. Yang pasti kalau aku sih kayak ya harus benar-benar tahu banget deh karakter Betul. pasangan kita gitu kan. Terus kalau misalnya nih ya one day nih niat nikah gitu kan, terus ternyata pasangan aku melakukan kayak yang namanya cheating lah, Cheating. apalah. Itulah pentingnya wanita punya value. Kamu tuh harus kerja, kamu tuh harus jadi sesuatu. Jadi kamu tuh nggak pernah tahu, kamu nggak bisa guarantee hidup kamu ke depannya gitu kan. Kalau kamu kerja, kamu punya value, kamu tuh punya skill. Nah, di saat nanti Tuhan balik hidup kamu nih ya, amit-amit Jemang baik ya. Couple kamu itu selingkuh, cheating lah, terserah. Kamu tinggal pilih aja, udah kamu sebagai perempuan, kamu independen, yang penting pikirin masa depan kamu ke depannya. Oh, oke. Bener dong. Oke, betul. Aku setuju Iyalah, sih. jangan gini loh, kalau cewek cantik zaman sekarang tuh banyak. Ya, cewek cantik banyak. Dan Tapi yang punya skill, yang bisa jarang. kerja, aduh sedikit. Betul, gitu kan. makanya tadi aku bilang. Jangan pernah membudayakan diri bergantung dengan yang namanya orang. Betul. Nah, itu Bergantung sama diri prinsip. sendiri sih. Iya, gitu kan. Jadi kita nggak akan terpengaruh, istilahnya ya itu tadi, kita nggak bisa mengkontrol yang namanya kedepannya hidup kita, Betul. Tuhan yang berikan ke kita gitu kan. Yang penting kita tuh udah siap dari sekarang gitu loh. Oke, jadi intinya tuh nggak menjadikan trust itu kan kadang ada Iya. beberapa ini di sekeliling aku sih kayak mereka tuh kadang kayak aduh kayaknya gue mikir-mikir dulu deh karena kan memang banyak Kak. Bukan masalah perselingkuhan, KDRT pun sekarang makin jadi ya kan. Nggak usah deh ngomongin masalah selebriti ya. Teman-teman aku pun tuh kayak banyak gitu kan yang mengalami itu gitu kan. Justru itu juga kadang-kadang buat aku juga berpikir, tapi aku nggak mau ke distract banget gitu Iya, kan. karena kalau kita takut banget ya Nah, masa yang kita penting itu enggak gitu aku loh. harus balik fokus ke diri sendiri. Kita harus Betul. punya value, punya skill, kita harus bisa kerja. Kita tuh harus bisa jadi independent woman. Betul. Gitu. Meskipun Wah, kita keren itu nanti udah nikah gitu kan. Bener. Uang suami adalah bonus. Bener. Gitu kan, ya nggak bener. sih? Nanti kalau suaminya diambil, hilang tuh duitnya kan bonusnya. Iya. Kata siapa? Uang suami, uang kita. Oh gitu. Uang kita bonus suami. Oh betul, oke. Kalau uang suami, uang istri uang sendiri gitu ya. dong. Oh seperti itu makanya Iya. ya. Jadi intinya sih balik lagi ke pribadi masing-masing Betul, ya. jangan pernah ke distract dengan hal-hal tersebut lah. Betul. Tapi yang pasti ya kita tetap harus memfilter. Dan yang Yes. paling penting jadi perempuan, itu tadi balik. Harus Iya. punya skill, harus bisa independen. Meskipun ya nggak usah usaha yang besar gitu kan. Iya. Tapi at least kita itu bisa ada lah sesuatu. Iya, misalnya mau bekerja gitu lah ya, istilahnya untuk Kan itu diri penting. sendiri. Bener. Apalagi kayak perempuan ya, masa produktifnya itu nggak akan sepanjang Laki-laki, cowok ya. gitu kan. Jadi segimana mungkin kalian tuh harus bisa memaksimalkan yang namanya waktu. Oke. Luar biasa sekali ya Kak Daniar ini ya. Dan melihat Demang kasus-kasus ini, untungnya alhamdulillah Kak Daniar tidak terpengaruh dan tetap punya istilahnya itu impian ke depannya untuk berumah tangga, tapi Pastinya. dengan selektif ya Kak ya. Iya. Nggak asal-asalan. Nggak asal-asalan. Nggak hanya banyak duit juga ya Kak ya. Iya Kadang dong. banyak duit suka nyakitin loh Kak. Oh gitu ya? Bener gak sih? Aduh, Tapi kalau bahaya. nggak punya duit juga sedih ya Kak, enakan banyak duit Jangan sih. say, nggak mau say. Oh, nggak mau ya? kan, kalau sama-sama nyakitin, kenapa enggak yang banyak uang? Bener sekali ya. Makanya kalau sekarang mau Kita sendiri aja nggak susah, masa berdua mau susah? Bener, aduh, ini buat yang lagi deket sama Kak Daniar, mohon ya ini kodenya kencang banget. Ini nggak kode lagi say. Oh, langsung ultimate nih ya, pemberitahuan. di ulti langsung ya. Nah, balik lagi, seorang Kak Daniar Yes. yang cewek cantik gitu kan, punya skill. Apa yang dilakukan untuk menjaga itu semua Kak? Apalagi Kakak ini bekerja di bidang entertain Iya. gitu kan. Karena kan di entertain ini memang masanya juga nggak lama Kak. Ya, Ya kan betul. emang kita nggak pernah tahu 1 tahun, Iya. 2 tahun, 3 tahun atau mungkin alhamdulillah bisa lama ya Kak gitu. Betul. Apa aja yang Kakak lakukan gitu untuk menjaga stamina, performance semuanya. Iya, kalau dikatain ambisius apa enggak, aku tuh orangnya sebenarnya menjalani nih apa adanya ya kan. Tapi itu tadi, kita itu harus punya yang namanya target, Oke. harus punya yang namanya impian. Kalau kita udah ada di step ini, kalau kita bisa naik kenapa enggak sih gitu. Makanya kita tuh harus apa ya, bener-bener day by day tuh kita harus memperbaiki diri Oke. untuk jadi lebih baik lagi Oke. gitu kan pastinya. Terus apa lagi tadi? Tadi jadi kamu tipikal orang yang istilahnya ngikutin aja tapi ada sedikit ambisi di dalamnya gitu. Iya dong, pasti Oh, kita oke. tuh harus ada. Kalau nggak jadi ambisi gimana dong? Oh, betul. Nanti kita akan di titik ini aja, nggak mau kayak gitu. Oke. Dan yang namanya kita di dunia entertain ya, selain itu kita itu harus memaintain tuh lebih susah loh. Betul. Ya, bukan hanya di kerjaan ya. Benar, Kayak kita benar, aja nih benar. sekarang nih udah istilahnya udah punya kerjaan A, B, C, D, E. Kalau kita nggak memaintain,
wah itu sih kita bakalan yang namanya generasi-generasi baru ini akan terus tumbuh. Bener. Ini ribuan per hari, Bener nggak sih Kak banget. Dio? Jadi kita tuh kadang suka, aduh ini siapa sih generasi kita berikutnya setiap hari Betul, itu. makanya itu pentingnya yang namanya kita ini menjaga, memaintain, bukan cuman skill, bukan cuman konten kita itu harus terus tiap harinya makin bagus, tapi yang namanya penampilan. Semuanya harus dijaga. Harus banget Kak Dio tahu dong ini usia aku sekarang udah berapa. Kalau aku nih nggak pinter-pinter jaga penampilan, kelibas itu sama yang namanya generasi muda zaman sekarang ya umur 18. Bener. Ya Allah udah cantiknya Masya Allah. Bener, ya tapi kan belum tentu ada skill Kak. Belum tentu ada skill, tapi kan juga banyak yang punya skill gitu kan. Betul. Tapi mereka itu nggak pinter yang namanya memaintain penampilan. Karena nih ya buat perempuan-perempuan ya, tanpa kalian tuh sadarin. Kadang beberapa perempuan aku, teman-teman aku nih kayak gini nih. Enggak, aku tuh udah cantik dari lahir. Hey, jangan lupa ya kan, usia itu bisa merubah kalian, itu yang namanya kecantikan kalian. Bener. Nggak ada yang namanya alami saya zaman sekarang. Bener. Harus semua itu di-maintain. Bener. Dengan apa caranya Kakak misalnya? Udah pastilah Apa? dengan treatment. Wow. Ini ya kalau netizen ya kan, terus kalau para follower aku kalau ngikutin aku nih udah dari awal sampai detik ini ya kan, ini udah berapa tahun, kalian tuh bisa ngeliat kan. Ini penampilan aku itu perubahan wajah aku tuh bukan cuma dari wajah, kulit, badan ya kan. Aku tuh masih dari tahun itu sampai ke sini. Perubahannya seperti apa, intip sendiri. Sangat signifikan sekali perubahan tersebut ya. Nah tentunya itu alhamdulillah aku selalu menemukan treatment yang pas, apalagi sih kalau bukan Dermaster luar biasa. Tapi beneran ya, ini yang ngikutin Niar udah tahu banget. Aku tuh pokoknya kalau udah yang namanya mengalami semuanya masalah mulai dari wajah, kulit, badan, udah tahu solusinya pasti aku perginya ke Dermaster. Dermaster udah kayak my second home. Wow, karena memang Dermaster itu memberikan sesuatu yang istilahnya hasilnya terbukti nyata. Dan dia itu memberikan gini loh yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bener. Kan ada gini ya perempuan-perempuan tuh yang suka maruk. Ya, Oh nggak bener. Maaf ya netizen ya, anaknya tuh suka jangan jujur. kesinggung ya, no offense ya. Jadi kayak gini, merasa bibirnya itu udah tebel. Dok, aku mau lebih tebel lagi gitu, biar kayak Kylie Jenner gitu kan. Gitu maksudnya. Nah kalau bagusnya di Dermaster ini kayak dokternya, jangan nanti itu gini. Kamu tuh lebih butuhnya di sini, ini gitu, nggak matre. Betul. Gitu. Jadi apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Jangan tuman. Benar, kalau kita menginginkan pasti nggak akan pernah habis Kak. Nggak pernah habis dan belum tentu juga itu cocok dan bagus untuk diri kita. Nah, gitu. kalau ke Dermaster kita bukan ingin Dermaster ya, karena dokternya juga memberikan itu kayak kenyamanan gitu ya. Nyaman, itu dokternya berlebihan. itu nggak kayak kita tuh lagi ngobrol under pressure kayak dok saya itu mau ini enggak. Iya, beneran kayak temen gitu bener kan, banget. friendly gitu kan, bener-bener kayak homie gitu kayak oh nggak bisa ini gini. Kalau dokter lain bisa, yang ini loh, nggak apa-apa, yang penting cuan. kalau bisa aja alis kita naik 11 saya, yang penting cuan. Nggak bisa seperti itu. Kadang dikasih botok yang berlebihan nih temen gue saya sampai ngomong nggak ada ekspresi. Aku bingung ini sedih apa seneng ya kan? Gue bilang ini kenapa gitu, nggak bisa yang kayak gitu. Jadi tapi bener kan? itu bener loh. Bener, jadi kan mata ketarik, semua ketarik. Bener, untung sampai ini ketarik. kuping posisi masih di sini. Kalau di motor kan bisa ke belakang. Dia mending ya kan? Kalau tanya, ini kenapa? Dia nangis begitu. Itu benar Ketawa gitu. begitu emang kalau salah. Tapi itu benar, gitu. itu real ya. Bukannya karena apa nih kalian ya yang udah ngerti lah Yang di dunia nyata udah kalian pasti bisa bedain gitu kan. Mana sih dokter yang pas, makanya penting loh yang namanya memilih treatment yang pas, dokter yang pas, di tempat yang tepat. Betul sekali. Nah kalau yang favorit kakak biasa apa? Kalau aku juga kontur kan di Dermaster Kak. Kayak benang, viral aku udah pernah coba, kakak juga udah pernah? Kalau aku benang belum. Aku itu udah, kalau kontur itu udah pasti favorit aku ya kan. Secara kan ya, yang namanya usia ini ya kan, di usia udah ketiga ini. Iya, tapi nggak apa sih, kalau bilang 25 masih percaya dong Kak? Jangan salah, aku kalau sama yang muda-muda aku ngakunya umur 23 Oh bayi, kok ngurangin 2 lagi. Dari 25 jadi 23 Iya kan anaknya suka gitu kadang-kadang ya. Betul. Jadi aku tuh suka banget biasanya ke skin, terus kayak Pico lah, terus glowing Hydra facial terus aku juga suntik, whitening juga. terus apa platinum
platinum. Terus yang terakhir aku tuh crystal lift. Karena kan gini ya, yang namanya cewek apalagi nih sudut mata yang suka makeup ya. Nah sudut-sudut mata itu kan suka ada kerutan-kerutan kecil ya. Musnah loh. Kalian bisa zoom. Hilang. Bisa zoom. Aku nggak perlu filter, anaknya nggak perlu filter. Nyata. Bener. Nggak ada. Bener. Dan ini makeupnya memang dia natural banget kalau bisa dilihat langsung. Ya kita tipe-tipe bukan pakai filter yang beribu-ribu filter. Iya kan? Beribu-ribu filter kan ada orang satu kali filter, filter lagi, filter lagi, Kalau ini enggak. Maksudnya kan bisa enggak ini tapi bener ya. Kak, kalau orang tuh ketemu aku di asli kayak gini. Kaniar ya ampun aslinya itu lebih bagus, lebih cantik. Iya. Kalau maksudnya dibandingkan di sosmed gitu kan itu. Nah, aku tuh lebih bangga dikatain kayak gitu daripada kayak yang banyak banget kan kayak teman-teman aku cowok nih gini. Wah, aku ketemu sama cewek ya. Ini di fotonya begini. Di real life-nya ya Allah katanya gitu kan. Nah kan kita sebagai cewek itu kan lebih baik yang kayak gitu kan. Betul. Dan kalian bisa lihat loh. Kalau misalnya dibandingkan ya maaf ya saya anaknya bukannya mau sombong. Ya kan tapi anaknya mau show off aja. Bener. Kalau bisa dibandingkan dengan teman-teman di sosial saya aja aku tentu aja dong. Tetap lebih mudah ya jauh karena memang treatment itu perlu banget sih sebenarnya. Apalagi ya kalau kayak kita entertain kan Kak Dio tahu ya kerja syuting pagi sampai pagi. Nah itu wajah itu pasti capek, full makeup. Nah itu tuh pasti nggak fresh apa. Nah itu tuh penting banget yang namanya itu. Bener, apalagi kan menurut aku tuh Kak Daniar ini punya image sendiri menjadi seorang chef. Karena tadi kita sempat ngobrol juga Kak Daniar bilang kan kebanyakan kan cewek itu kalau masak itu dia lebih fokus ke masakannya. Sedangkan Kak Daniar itu apakah emang salah satu strategi kamu gitu? Aku aku suka dandan, aku juga bisa masak. Kayak kalau kita bisa dandan, kita bisa jaga penampilan, kita bisa cantik, kita bisa masak, kenapa enggak gitu kan? Ya jelas lah yang cuma bisa masak kedepak dengan saya gitu. Dalam artian ini kata-katanya harus disaring dulu nih ya. Enggak, tapi gini, maksudnya gini, tapi itu real gitu kan? Karena bagaimanapun kita sebagai perempuan, kalau kamu hanya bisa masak nih, mohon maaf ya bukan apa, tanpa kamu bisa menjaga yang namanya penampilan, pasti yang namanya brand-brand itu akan lebih memilih yang bisa menjaga penampilan dan juga bisa masak. Betul banget. Itu yang namanya ini realistis. Kita tuh realistis benar. Aku setuju sih ini. Makanya kenapa enggak kalau kita itu bisa cantik, jaga penampilan, kita bisa masak gitu. Ya udah ya. Ya udah sekalian dapetnya kan sekali lompat 2 pulau. Iya. Harganya lebih mahal. Bener banget. Jadi sebenarnya dari kalimatnya Kak Niar ini yang bisa diambil adalah buat ibu-ibu di rumah gitu kan. Jadi sebisa mungkin memang ada orang yang kayak super sibuk banget tapi setidaknya kalau kalian memperhatikan diri sendiri itu akan nilai plus buat pasangan juga. Sempatkan ya kan. Makanya aku tuh selalu bilang ya bukan cuman kayak ya buat yang nonton inilah ya gitu kan, buat temen-temen aku juga itu aku tuh selalu kayak mention ke mereka gitu kan, selalu apa yang namanya perempuan itu penting banget yang namanya menjaga penampilan, jaga penampilan karena apa? Ini tuh kita itu invest kita seumur hidup gitu kan. Kalau kamu nggak treatment dari sekarang, kamu nggak jaga dari sekarang, sesibuk apapun, jangan salah, hydrofacial nggak sampai 1 jam kan tinggal datang udah kelar. Aku nih percaya nggak? Dokternya udah tahu, Dok aku mau syuting nih kurang ini, oke, gas. Oke, langsung, karena memang sekarang treatment nggak perlu lama-lama. Kan kita bukan plastic surgery ya yang harus dibius dulu, yang lama gitu. Nggak ada downtime. Jadi kita tuh masih bisa tetap kerja gitu kan, tanpa perlu itu. Kalau nggak di-maintain, Bener. Tapi maksud aku tuh banyak hal, walaupun dengan karakter mungkin kalau orang tuh netizen nggak terlalu suka sama orang yang terlalu vokal sih kan biasanya. Kalau lihat public figure, lu terlalu ini banget sih, terlalu wow gitu kan. Takutnya tuh ini lebih negatif aja gitu. Dan kalau kita lihat proses karir dari Kak Niar ini dari awal sampai sekarang gitu kan, pasti banyak sekali Kak perubahan. Ya kan, dari mungkin yang tadi udah dibilang dari penampilan pun makin cantik dengan datang ke Dermaster gitu kan, terus pun job makin banyak gitu kan. Alhamdulillah, ini gara-gara di master beneran. Bener kan? Kebantu loh. Kebantu banget ya kan? Harga aku bisa makin naik loh. Bener, alhamdulillah ya. Jadi apa sih Kak yang signifikan banget yang dirasain setelah Kakak menjadi seorang Daniar yang sekarang, dari yang tadinya nothing jadi something sekarang? Betul. Ya itu dia, alhamdulillah ya kan sekarang ini ada di posisi sekarang tanpa aku pernah kayak, aku tuh jujur nggak pernah ngebayangin, itu tadi aku bilang aku tuh tipe orang yang ngejalanin tapi aku juga tahu nih tujuan aku kemana dan aku tuh akan selalu ngelakuin segala sesuatu dengan maksimal. Makanya aku alhamdulillah banget nih ada di posisi sekarang gitu kan. Jadi ya thank you lah buat para netizen, entahlah kalian tuh yang positif entah yang negatif ya kan. Betul. Tanpa kalian ya kan, justru karena dari kalian ini justru bikin aku tuh kayak
itu harus menjadi yang lebih baik lagi. Wow. Makanya aku bisa ada di posisi sekarang gitu kan, alhamdulillah. Oh, oke. Jadi kamu happy banget lah ya. Happy dalam lah, proses makanya yang itu tadi kamu selain nikmatin. selain kita itu usaha, kita punya skill segala sesuatu lah ya. Apapun itu harus ambil dari positifnya, jangan lupa berdoa. Nah, oke. Karena gimana pun nggak doa nggak bisa. Benar, karena kan yang di atas juga yang menentukan semuanya seperti itu. Nah, mungkin ada nggak sih Kak pesan-pesan nih buat fans Kakak yang nge-support banget dari awal karir sampai sekarang, sama orang yang pernah ngecewain kamu? Kasih dia Kak. Kata-katanya hari ini Kak, lidah meledak. Ya pokoknya ya buat semua nih yang nonton, buat semua followers Niar yang suka nonton Niar ya kan, thank you banget buat supportnya. Tanpa kalian nih aku nggak bisa ada di titik ini gitu kan. Aku thank you banget. Semoga apa yang aku berikan ini bisa memberikan hal positif ke kalian. Intinya jangan pernah takut untuk bermimpi ya kan. Jangan pernah gampang menyerah gitu kan, karena bagaimanapun kalau kalian itu terus berusaha pasti ada jalan di situ gitu kan. Jadi jangan pernah takut bermimpi, never give up, pokoknya sisanya serahin ke Tuhan, pasti nanti ada jalan. Dan buat kalian nih netizen yang selalu kasih hal-hal negatif, komen-komen negatif, ingat nggak lo, kamu dulu negatif-negatif ke aku, sekarang mendadak langsung cinta ya kan. Itulah namanya kalau kita ini dapat komen negatif nggak perlu dibalas, buktikan dengan yang namanya langsung action dengan prestasi. Makanya kalian di luar sana ya harus sebagai perempuan terutama nih harus punya skill ya kan. Jangan lupa harus punya skill. Kita itu sebagai perempuan harus punya value, jaga penampilan itu penting ya kan, karena yang namanya itu penting, treatment. Betul. Treatment itu nggak mahal. Bener. Semua terjangkau kok ya. Sesuai dengan kantong kita juga ada. Betul. Makanya kalau ke Dermasa yang dikasih itu adalah yang dibutuhkan, bukan yang diingin. Kalau ingin terus itu harus kaya raya. Bener. Dirubah ya kan. Alis satu-satu, pori-pori ditutup ya kan. Pakai semen maksudnya. Satu-satu gitu. Mama itu rumah atau gimana? Iya kan, kadang orang kan namanya juga manusia, kadang kan suka istilah tuh nggak pernah puas lah dengan satu hal gitu kan. Iya benar, namanya juga manusia. Betul, gitu kan. Dan terus itu. Ya, yang namanya orang hidup, nggak usah deh kita sebagai seorang entertainer, kita sebagai manusia aja banyak banget orang tuh yang ngomongin kita negatif. Bener. Jangan pernah dimasukin ke telinga kita, ini punya dua tangan untuk nutup dua telinga kita gitu kan. Cuman fokus aja sama mimpi kalian, tunjukkan gitu loh. Oke, tapi ada nggak Kak sedikit maksud aku tuh kayak tidak semua orang sekuat kamu, tidak semua orang secuek kamu dengan hal negatif. Ada beberapa orang, aku termasuk yang bisa cuek, tapi kadang tuh aku trigger. Itu aja. Itu gimana caranya Kak untuk misalkan aku tuh untuk tidak, aduh jangan deh gitu. Aku tuh bisa sampai overthinking berhari-hari gitu loh Kak. Kalau buat aku nomor satu adalah kamu harus percaya dengan diri sendiri. Kamu itu harus confident dengan diri sendiri. Kamu itu harus percaya dengan apa semua kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Karena gimana pun kita manusia, kita punya kelemahan. Jangan pernah ke distract gitu loh. Terus apapun yang orang omongin negatif, kita nggak perlu ambil gitu, nggak usah didengerin. Nanti time will tell gitu. Yang penting kita fokus aja dengan impian kita. Jangan lupa berdoa. Makanya never give up. Tuhan pasti kasih jalan. Benar. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Kaniar sendiri. Nggak bisa 10 lagi ya? Oh boleh Kak, boleh. Nanti part kedua ya Kak ya. Part kedua sahabat Dermasa ya. Project ke depan nih Kak yang kamu jalanin apa? Mungkin kamu ada event atau apa? Atau mungkin ada program baru, atau boleh di-share buat sahabat Dermasa? Iya, karena kemarin kan aku juga sempat cuti karena mama aku kan lagi sakit gitu kan. Sekarang aku udah comeback lagi nih ya kan. Buat kalian-kalian yang rindu dengan aku, tunggu aja setiap hari aku ada ya kan. Wow. Jadi udah pasti bakalan balik lagi ke TV, bakalan lagi ke nge-host lagi, ngonten juga, masak juga tentunya gitu. Nyanyi kan. Juga nggak? Nyanyi enggak. Terus ya, dan tahun ini aku bakal ngeluarin buku. Buku resep masak. Wow. Kak, hostnya ya. Oh boleh banget. Aku udah kayak gini aku langsung happy nih. Jadi doain ya, doain ya yang nonton amin. lo kayak kalian semuanya kan, yang dulu kayak selalu ngomongin aku negatif, jual tampang doang. Sekarang tahunnya aku keluar buku kan. Bener tuh. Gitu loh, jawabnya itu langsung dengan action. Bener. Jangan ke distract. Kalau netizen kan talk only no action, jadi dia ngomong doang nggak ada aksi. Kalau ini aksinya banyak, ngomongnya sedikit. Iya, nggak juga sih, kadang juga banyak. Oh benar, tapi juga sekali ngomong nyakitin ya. Bener. Tapi nggak nyakitin buat haters ya. Seperti itu, oke. Dan kita doain juga buat Kaniar ke depannya semua goalsnya dapat ya.
semua kayak bisnisnya berarti on the way juga nih, lagi progres juga berarti ya. Iya. Kedepannya Insya kita Allah. doain bukunya juga, program-program TV-nya juga, Ya, mungkin amin. bakal balik lagi acting, film dan lain-lain juga. Kita Nggak, nantikan. kalau film nggak mau capek. Nggak mau capek? Nggak Oh, capek. oke. Pokoknya Aku semua- host aja. Kalau bisa ngambil jobnya Kak Dio. Pokoknya ya, semua apapun yang dilakukan Kaniar ke depannya, Amin. semoga sukses, amin selalu ya kakak ya. Amin. Dan mungkin nih ya buat para sahabat Dermaster yang pengen kepo-kepo dengan Kak Daniar, langsung aja bisa follow ya Ya. Instagramnya. Langsung nanti kita taruh di description. Pokoknya thank you so much ya kak ya sudah Aku hadir yang sini. thank you udah diundang ke hadir. sini. Aku seneng banget loh bisa share gitu kan, bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Dio. Benar. Dan lebih baik saya ke sahabat Dermaster karena kan Iya. mereka pengen tahu lebih detail mengenai Betul, Kak kalau Daniar kalian gitu enggak loh. sih, tapi kalau udah follower aku udah tahu semua kalau aku tuh setiap hari, enggak setiap hari sih, setiap bulan udah pasti Betul, oke. datang ke The Master. Makanya kalau bisa dilihat nih ya kan perubahannya, intip tuh di Instagramnya The Master. Bener. Ada semuanya di situ, tinggal pencet perubahan aku ya kan Bener. dari tahun ke tahun. Ini kalau ngelihat aslinya Kak Daniar ini sumpah ini kayak putih kayak angel kalau ngelihat. Bener, misalnya tuh kayak bersih. Kayak lagu Baby Angel. Nggak, tapi bener loh sahabat Dermaster kalau ngeliat asli itu aku lebih suka. Aku kan sebelum ketemu bintang tamu biasa aku suka Ngobrol, cari-cari tahu dulu, iya. ngeliat dulu kan. Ngeliat aslinya memang lebih Kok lu muda. nggak follow aku sih? Ya belum dong kak, Oh, kan iya. belum kenalan. Habis ini baru di follow kayak gitu ya. Jadi buat sahabat Dermaster ya mungkin pengen ngobrol-ngobrol atau pengen tahu lagi mengenai Kak Daniar ini Iya. bisa juga komen nih nanti Boleh. di YouTube kita. Jangan lupa Iya, dan aku tuh orangnya tipe yang gini loh, yang kayak kalau misalnya aku habis treatment, misalnya ada perubahan segala sesuatu tuh bukan tipe yang muna gitu. Aku pasti Betul. jelasin, oh ya aku treatmentnya tuh ini, aku jelasin detail. Oh, oke. Jadi nggak usah sungkan-sungkan kalau mau komen, mau apa. Bener. Silakan. Oke, jadi jarang banget loh. Biasanya kan kalau artis suka kasih tahu ya udah mostly ya kebanyakan kan Iya. mereka tuh nggak mau ngasih secara detail. Iya, Kalau kamu enggak, kalau aku kasih detail. wah keren kasih banget detail, loh. aku kasih detail. Ini good influence banget ya. Iya, buat karena gini, followersnya ya. ngapain sih harus pura-pura cantik alami dari lahir? Nggak ada kali. Memang ada, cuman kan kalau nggak di treatment kan Kalau juga nggak di treatment, hilang. kena gravitasi bumi say. Membah. Wah. Lucu banget. Bener nggak Oh, iya, sih? bener. Yang cantik alami Bener, say pasti yang bener. namanya sesuai apa ya dengan usia itu pasti Bener, keriput bener. lah, nggak kusam itu pasti Bener, lah. apalagi kalau kita nggak rajin exploiting kayak Pokoknya pergi aja deh ke facial The gitu. Master udah dikasih jalan. Bener, Iya caranya nggak gampang sih? banget loh ya. Ya ampun, ya udahlah ya. Selain kalian bisa follow sosial medianya kadannya, kalian juga jangan lupa ini hukumnya wajib banget untuk like, comment, subscribe nih ya. Yes, please. Bener, YouTube channel kami di Dermaster Klinik Indonesia. Pagi itu aku Erdiohen. Dan dari Diana. Sampai ketemu lagi. Bye bye sahabat Dermaster. Thank you kak.